Mi, Neng sama Marilyn Monroe cantikan mana? Ternyata Nike adalah anak bungsu yang sangat diharapkan kehadirannya oleh kedua orang tuanya. Nining Ningsirat, wanita kelahiran Bandung 22 September 1939 yang biasa disapa Mami oleh anak-anaknya termasuk Nike. Bahkan sahabat-sahabat Nike dan penggemar Nike pun sampai sekarang masih memanggil Mami kepada perempuan yang kini lebih sering menetap di Imbanegara Ciamis, Jawa Barat. Mami merupakan anak pertama dari 5 bersaudara pasangan Rumina dan Usman. Ini terlihat sangat sederhana. Keakraban dan ketulusan kata-kata maupun tingkah laku Mami membuat semua orang termasuk para penggemar Nike yang sampai saat ini masih sering merhubunginya merasa kalau keramahan Nike tak jauh dari Mami. Semasa hidupnya dulu, kedua kakak Nike adalah laki-laki yang menurut Mami masih kurang kalau belum punya anak perempuan. Raden Edi Kusnadi, suaminya yang biasa dipanggil Papi, sampai meminta didoakan kepada para kiai bahkan para pastor di gereja agar anak yang dikandung istrinya dulu itu berjenis kelamin perempuan. Papi sendiri tidak menghadiri kelahiran Nike di rumah sakit bersalin Ibu Emma di Jalan Sumatera, Bandung. Tempatnya di mana anak pertamanya Deden Soni Prinadi Kang Deden lahir. Karena anak kedua mereka, Alan Yudi Ruswanto Kang Alan, lahir di rumah mereka di Kebun Siri, Bandung. Papi waktu itu sedang bertugas di Medan. Jadi yang nganterin Mami ke rumah bersalin itu anak-anak kos. Kata Mami yang saat itu masih tinggal di rumah warisan kakek buyut Mami di daerah Kebun Siri, Bandung. Yang kebetulan memang di rumah itu sebagian kamarnya dikontrakan untuk mereka yang berasal dari luar Bandung. Mereka rata-rata mahasiswa yang bersekolah di Bandung. Nah, sebagian ada yang perempuan, mereka itu pramugari. Mami waktu mengandung Nike sangat senang sekali melihat anak perempuan cantik. Urai Mami mengenang kelahiran Nike yang kemudian diazanin oleh salah satu anak kos yang mengantar Mami ke rumah bersalin. Nike senang sekali kalau ada study tour di sekolahnya. Apalagi kalau mengenai sejarah. Guru-gurunya juga dekat sekali. Kalau pulang biasanya Nike membawa buat tangan buat guru-gurunya. Nilai-nilai di rapornya biasanya berkisar antara angka 6 dan 7. Teman-teman sekolahnya juga dekat dan sering sekali main ke rumah Nike. Ada teman yang paling dekat namanya Novi yang berada satu sekolah semenjak SD hingga SMP. Setelah Nike terkenal, teman-teman sebaya Nike bahkan yang di bawah Nike sering datang ke rumah Nike. Tapi mereka tidak berani menghampiri Nike. Nike pun memanggil mereka untuk masuk ke dalam, mengajak mereka bercengkrama, dan Mami melihat mereka akrab sekali. Nike menyatu dengan mereka tanpa
mempedulikan status artisnya. Itu terlihat dari keakraban teman-temannya terhadap Nike yang sudah tidak sungkan lagi atau malu bermain dan bercanda dengan Nike. Ada juga teman-teman dan saudara Nike yang mengiringi karir Nike yang sudah meroket, dan mereka juga sering ikut kalau Nike ada show seperti Atun, Meli, Fitri, Ajeng, juga Inka Kristi dan lain-lain. Mami sempat bertanya karena khawatir dengan teman-teman Nike, Neng, gimana nanti atuh kalau dikasih honor? Kan mereka juga perlu dikasih makan. Nike juga tertawa dan menjawab kalau mereka hanya cukup dikasih makan bakso saja. Karena memang teman-teman Nike ini hanya sekedar ikut untuk mendampingi saja. Sama keluarga apalagi. Dulu sebelum terkenal, Nike sering menyanyi di Hero Supermarket Bandung. Bayarannya pakai coklat. Nah, coklatnya itu selalu dikasih sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya heran karena harusnya dibayar pakai uang. Tapi Nike menjelaskan lebih baik dibayar pakai coklat daripada uang. Setiap lebaran Idul Fitri juga Nike selalu menyempatkan untuk merayakan di Ciamis bersama keluarga besarnya. Kadang tetangga terdekat yang sebagian masih keluarga segan dan malu untuk bertemu Nike karena Nike sudah terkenal. Setelah bersinar dan terkenal di mana-mana, Nike tidak merasa dirinya seorang artis yang selalu tampak cemerlang dan bersinar di luar. Mami sempat mengomentari penampilan Nike yang cuek dan seadanya. Kemana-mana juga Nike sering naik angkot bahkan becak. Kata siapa neng artis? Begitu jawaban Nike kali itu menurut Mami. Sebelum melepas album Seberkas Sinar, sebenarnya Nike juga sudah mengenal dunia rekaman. Awal Nike rekaman ketika menyanyikan lagu pop Mendayu-dayu ciptaan Rinto Harahap, tapi kurang melejit. Dilanjutkan beberapa tahun kemudian berpartisipasi di album kompilasi Bandung Rock Power menyanyikan lagu berjudul Lupa Diri ketika menyandang nama Nike Astrina. Kata Nike sewaktu banyak orang yang merubung rumah mereka yang di Ciamis, seperti yang diceritakan Mami. Karena semua orang yang berada di depan pintu itu malu untuk menghampiri Nike. Maka Nike pun menghampiri mereka dan membagi-bagikan permen juga kue-kue lebaran ya, untuk mencairkan kelakuan mereka. Mami selalu ingat juga kalau Nike sering merengek minta uang untuk dikasih ke pengemis. Kalau kebetulan Nike melihat dulu aja 1.000 kan sudah besar. Nah, Mami pegang uang 5.000. Nike maksa, katanya nggak usah ditukerin dulu, nanti pengemisnya keburu pergi. Kenang ibu 3 anak ini. Keinginan besar Nike untuk bernyanyi dari sebelum terkenal tak bisa terbendung oleh siapapun. Ada cerita lucu ketika Mami mengantar Nike untuk menyanyi di TVRI Jakarta. Waktu itu Nike masih berumur 12 tahun, sedangkan ketentuannya jika harus tampil di acara itu, penyanyi harus berumur 15 tahun. Nike yang memang berperawakan dewasa masih
memaksakan pakai sepatu hak tinggi dan baju model dewasa. Tapi semua itu tidak menjadikannya lolos, kata Mami. Televisi Republik Indonesia atau TVRI mengetahui kalau Nike masih sangat belia dan dia bilang Nike nekat sekali anaknya. Saking ingin tampil, Nike sangat kecewa saat itu karena anak-anak lain seperti Mickey Rainbow dan Yoshi Dasiluki lolos dalam acara wajah baru itu. Nike yang masih belia tidak putus arang untuk tampil di TVRI sebagai satu-satunya stasiun televisi di Indonesia waktu itu. Nike meminta Mami mengantarkannya ke audisi acara kamera Ria untuk segmen anak-anak. Semua keluarga diboyong, termasuk Kang Deden dan Kang Alan naik kereta. Karena papi kerja di Perumka, jadinya mereka tidak bayar. Nike pun bertemu Pak Mul, pencipta lagu anak-anak saat itu. Pak Mul sangat suka dengan penampilan dan suara Nike. Nike pun menyanyi di acara itu. Sempat mau dibuatkan album anak-anak sama Pak Mul. Tapi Nike menolak dengan alasan mau menghadapi ujian saat itu. Nike pun selalu memaksa Mami untuk mendaftarkan jika sedang peringatan ulang tahun kemerdekaan. Nike mah gak peduli mau di RT mana, di desa mana yang jauh-jauh, dan Mami harus mendaftarkan Nike untuk menyanyi di sana. Senang Nike mah kalau dibolehin tampil sama RT atau RW di sana. Meskipun gak dibayar, begitu kata Mami ketika bercerita tentang keinginan Nike untuk selalu tampil. Mami juga mengenang sifat jahil Nike yang sampai sekarang suka membuat Mami tersenyum sendiri jika mengingatnya, yaitu ketika menyembunyikan kacamata Kang Deddy Dores sampai Kang Deddy Dores kebingungan mencari kacamatanya. Kedekatan Mami dan Nike hampir dibilang seperti teman. Semua curahan hati Nike selalu dibicarakan ke Mami. Semua laki-laki yang dekat. Yang dekat dengan Nike selalu diketahui Mami. Karena Mami memang tidak terlalu fokus dengan masalah laki-laki. Dan hampir dari semua pacarnya di awal-awal Nike mengenal laki-laki lebih kepada perasaan tidak enak saja. Akhirnya setiap malam minggu tugas Mami lah yang mengajak ngobrol laki-laki itu. Neng senang Mi terkenal, cuma banyak godaan, banyak laki-laki yang ngedeketin Neng. Tapi Neng suka nggak enak, akhirnya Neng terima saja kalau ada yang mau pacaran sama Neng. Tapi Neng sudah bilang kita pacaran sebentar saja. Begitu kisah Mami tentang Nike yang kerap selalu dihampiri banyak laki-laki. Ada beberapa nama yang sering disebut Nike ke Mami yang nembak Nike. Dari mulai anak pejabat, orang kaya sampai orang biasa. Mami hanya bisa bersyukur kalau orang yang mencoba menjadi pacar Nike adalah orang yang sudah mapan. Neng mah mendingan pacaran sama tukang becak daripada pacaran sama orang kaya yang kaya gitu mah. Kalau dia lewat teman-temannya Neng harus dodongkoan. Terus mereka suka dikawal kalau jalan sama Neng. Emangnya Neng maling, kata Nike yang suka melarang orang-orang terdekatnya. Untuk menonton sinetronnya kalau dia sedang berada di tengah-tengah mereka.
Nike ternyata lebih suka nonton film kartun di televisi. Nike sering tertawa sendiri ketika nonton film Tom and Jerry, film kartun favoritnya. Bersama Andra lah terakhir Nike ingin melabuhkan cintanya ke arah yang lebih serius. Asal mau nungguin gak Andra beberapa tahun lagi. Begitu kata Nike ke Mami ketika menanyakan tentang keseriusan hubungan anak perempuan satu-satunya bersama putra pejabat asal Kalimantan itu. Seminggu sebelum meninggal, kebetulan masih dalam suasana lebaran, Nike berkata kepada keluarga akan adanya kedatangan keluarga Andra. Mami bercerita sewaktu Nike meninggal, Andra baru datang ke rumah beberapa hari kemudian karena Andra sempat shock dan sakit karena berita Nike meninggal, ditambah lagi susahnya booking tiket pesawat saat itu. Mami juga tahu hubungan Nike sama Sandy. Hanya Mami pikir Nike masih muda dan belum mau memikirkan ke hal yang lebih serius. Ketika Nike tinggal di Jakarta, intensitas bertemu mereka tak serta merta berkurang. Mereka kerap saling mengunjungi, entah Nike yang pulang ke Bandung atau Mami yang nengok Nike ke Jakarta. Kata Mami yang selalu membawakan Nike jengkol goreng dan sambal buatannya kalau akan ke Jakarta menjenguk Nike. Tanggal 18 Maret 1995 malam sewaktu Nike baru sampai di rumah Parakan saat Bandung. Nike mengeluarkan hampir semua pakaian dari lemarinya. Nike mencoba beberapa baju tapi kemudian ditanggalkannya lagi karena merasa tidak cocok. Mami heran. Neng mau kemana? Mau ke acara majalah Aneka Mi, jawab Nike. Saya berkata lagi. Kak Mi, Neng bilang mau syuting padahal main. Bilang mau pemotretan padahal jalan-jalan. Hampura ya Mi. Kisah Mami di malam terakhir Nike di rumahnya. Biar Mami nggak kemana-mana dan ngeberesin baju-baju Neng. Begitu jawab Nike. Ketika ditanya Mami, sewaktu Mami melihat dan bertanya kenapa baju-baju Nike dikeluarin dan diberantakin, Mami pun membantu Nike memilihkan baju untuk dikenakannya. Di sebuah acara majalah Aneka yang akan dihadirinya, Mami melihat Nike senang dan riang sekali malam itu dan sempat bertanya kepada Mami, Mi, Neng sama Marilyn Monroe cantikan mana ya? Tanya Nike kepada Mami sambil mencoba beberapa baju. Begitu terus Nike berujar kepada Mami. Nike kalau dirinya lebih cantik daripada artis pujaannya yang sampai sekarang pun kematiannya masih misterius. Sewaktu berangkat pun Mami sempat melarang Nike pergi karena mesin mobil tidak bisa menyala. Meskipun sudah di starter beberapa kali oleh Nike, tapi Nike tetap melanjutkan perjalanan setelah mobil menyala. Karena Nike sudah terlanjur janji untuk bertemu teman-temannya di acara majalah Aneka yang beberapa waktu sebelumnya telah membuat Nike menjadi covernya bersama Ari Siasale. Nike yang sempat berjanji kalau besok akan membawa Mami ikut ke Bogor dan langsung ke Jakarta untuk menjenguk Mix
Mik Wijaya yang baru saja ditinggal Diki Zulkarnain artis senior yang sangat mereka kenal. Perempuan yang sangat ramah dan mudah akrab dengan siapapun ini kemudian mengingat-ingat kejadian beberapa jam setelah dialog terakhir dengan anak perempuan yang sangat disayang itu. Subuh-subuh sekali Mami sedang menyiapkan makanan yang Nika pesan sebelumnya. Mami menyiapkan makanan favorit Nika seperti biasa, jengkol goreng, bakar pete, dan bakar ikan peda. Saat itu pukul 5 pagi, anehnya banyak sekali orang berkumpul di depan rumah. Anak-anak kecil pada lari-lari. Beberapa orang bahkan meminta bunga yang ditanam di halaman rumah. Katanya untuk diberikan ke Nike. Mereka menanyakan, "Di mana Nike?" Mami jawab Nike sedang olahraga karena memang kalau Nika pulang ke Bandung itu cepat sekali orang-orang tahu dan biasanya mereka ingin ketemu Nika, kata Mami. Tak lama kemudian Mami menerima beberapa telepon. Kira-kira setengah 6 pagi Mami menerima telepon dari seseorang. Mami lupa. Dia nanya ini ke di mana. Mami jawab nggak tahu. Kata Mami tentang penelpon pertama yang tak dikenalnya itu, telepon kedua pun berdering. Ternyata dari kepolisian mengabarkan kalau mobil anaknya Nika Adila bernomor polisi D27AK tabrakan di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Awalnya Mami tidak percaya karena sering sekali Mami menerima telepon seperti itu sebelumnya. Beberapa kali telepon itu berdering dan mengabarkan kalau mobil Nika mengalami kecelakaan. Papi yang saat itu masih tertidur perlu beberapa kali dibangunkan oleh Mami. Mami sempat kesal setelah Papi terjaga. Lalu Mami mengabarkan mengenai mobil Nika yang tabrakan. Papi hanya terdiam. Telepon berdering lagi dengan dialog yang sama. Ini benar dengan orang tua Nika Adila, kata orang di seberang sana, yang kemudian diketahui kalau itu telepon dari kepolisian. "Iya, saya sendiri," jawab Mami. "Benar, mobil Genio bernomor polisi D27AK itu mobil punya Nika." Terang penelponnya yang masih tidak mengabarkan kalau Nika saat itu sudah tidak bernyawa lagi. Setelah menutup telepon, Mami melihat ke sekitar, tidak ada orang di rumah sama sekali. Di kemudian hari baru diketahui kalau semua orang sedang mencari keberadaan Nika dan mobilnya. Tak lama kemudian beberapa orang masuk ke rumah disusul rombongan orang-orang lainnya. Mami heran. Kemudian datang kakak Nike yang pertama, Deden, dengan wajah sedih yang tak bisa disembunyikan. Membuat ibunya heran juga khawatir. Kang Deden tidak dapat berkata apa-apa lagi selain meminta Mami untuk segera membereskan rumahnya. Siap saja kalau nanti ada tamu, jawab Kang Deden. Di telepon terakhirlah Mami baru tahu kalau Nika sudah meninggal. Mami lupa dari siapa ngabarin kalau mobil Nika tabrakan dan Nika pun meninggal. Mami kemudian tidak ingat apa-apa lagi, terang Mami sambil sekali menampakkan wajah sedihnya. Mami tidak sempat melihat wajah Nika untuk terakhir kalinya karena terus-terusan tidak sadarkan diri. Mami pun tidak ikut memakamkan Nika di Ciamis selama
selama 40 hari Mami tidak bisa bangun dan tidak keluar kamar. Setia bertanya di mana dan bagaimana Nike, semua orang bungkam ke Mami. Mami benar-benar ikhlas melepas Nike untuk pergi selama-lamanya setelah 2 tahun kematiannya. Nike, benar-benar waktu yang panjang. Kini sehari-hari Mami merasa terhibur dengan kedatangan para penggemar Nike yang bukannya berkurang malah semakin bertambah. Mami sudah menganggap mereka bagian dari keluarganya, begitupun para penggemar Nike. Tak sedikit penggemar Nike yang sering bermanja-manja di pangkuan Mami. Mereka datang tak sekedar untuk ziarah ke makam Nike atau bersantap di rumah makan khas Sunda yang diberi nama Saung Nike Adila. Mereka juga melihat keadaan keluarga Nike di Ciamis yang tinggal tak jauh dari Saung Nike Adila, bersebelahan dengan rumah dan makam Nike Adila kira-kira 100 meter dari rumah. Sambil bercanda Mami berkata, Kalau Nike masih ada ya, Mami pasti sudah ngasuh cucu, candanya sampai tertawa. Mami pun berpendapat kalau Nike masih ada, kemungkinan karir dia akan meredup karena usia yang sudah tidak muda lagi dan pendatang baru yang sangat deras mengalir memasuki tanah hiburan tanah air. Masih banyak cita-cita Nike yang disampaikan ke Mami yang belum terwujud. Di antaranya ingin membuat madrasah dan pesantren di Ciamis, juga sebuah rumah makan di Bandung Indah Plaza. Juga rencana dia untuk masuk pesantren di Tasikmalaya April 1995. Nike seharusnya sudah mulai masuk pesantren. Kata Nike tentang salah satu rencana yang belum tercapai. Masih terbayang di benak Mami juga senyum Nike yang menyambut para penggemar di rumahnya. Nike tak pandang bulu, semua disapa dengan ramah seperti sudah kenal lama. Sikap cueknya yang selalu membuat Mami berkali-kali mengingatkan ketika Nike hanya memakai celana pendek dan kaos oblong. Ketika di rumahnya sedang banyak tamu dan penggemar, masih teringat juga kecemburuan Mami ketika Nike bermanja-manja di pangkuan Papi. Lagu Mama Aku Ingin Pulang merupakan lagu favorit Mami dari semua lagu yang dinyanyikan Nike. Lagu itu merupakan lagu terakhir yang diperdengarkan Nike ke Mami. Begitu besar makna lagu itu buat Mami. Selain lagu itu ditujukan kepada seorang ibu oleh anaknya, makna ingin pulang juga merupakan tanda tanya besar bagi semua orang termasuk Mami. Nike berpesan kepada Mami, kalau suatu saat Nike pergi jauh sekali agar mendengarkan lagu ini. Nike pun pergi dari hadapan Mami dan tidak akan pernah kembali. Namun arti yang telah terpatri antara seorang putri dengan seorang ibu yang melahirkan akan tetap menyatu dan tidak pernah terpisahkan. Karena suatu saat Mami akan pergi juga ke tempat di mana Nike pergi. Selamat jalan Neneng, tunggu Mami di suatu pagi yang ceria. Kita buat cerita lagi tentang bintang-bintang yang dulu sangat bersinar di kehidupan.